sahabat Logorejo, apa kabarnya? Semoga semangat dan pastinya sehat selalu ya. Jumpa lagi bersama saya Stefani Claudia, atau panggil Audi aja ya biar lebih akrab dan lebih singkat pastinya, bersama SMC Rumah Sakit Logorejo. Nah, sesuai dengan janji kita nih ya di live Instagram dan juga podcast yang sebelum-sebelumnya, dan sesuai dengan yang banyak pertanyaan yang ngumpul nih ya, banyak yang bertanya mengenai tentang anak, yaitu epilepsi pada anak. Nah, makanya spesial hari ini kita akan membahas secara spesifik tentang epilepsi pada anak. Dan pastinya bukan bersama saya narasumbernya, karena akan hari ini spesial ya, ada dua narasumber sekaligus nih yang akan bahas tentang epilepsi pada anak. Langsung saya sapa dulu ya, yang pertama kepada Dokter Taksi MSI Med spesialis anak konsultan yang adalah dokter spesialis anak konsultan. Halo, selamat sore dokter. Selamat sore. Iya, selamat apa sore kabar, sahabat Logorejo semua. Iya, ini nggak salah ya, kita matching banget ya ini. Oh, iya. Bajunya padahal nggak janjian ya sama Logorejo. Iya, ini sehati ya berarti ya. Oke, dan yang berikutnya dengan satu tarikan nafas, Profesor Dr. Zainal Mutakin PhD spesialis bedah saraf konsultan yang adalah dokter spesialis bedah saraf konsultan. Halo, selamat sore. Selamat sore Audi, selamat sore sahabat Logorejo semua. Sehat selalu ya, Bro. Sehat. Iya, semangat ya. Ini juga kita matching juga nih ya. Ini benar-benar bertiga ini sehati banget ya. Berarti udah siap banget sama hari ini untuk acara live Instagram hari ini ya bersama sahabat Logorejo. Dan ini Dokter Paksi, kan panggilannya kalau nggak salah Dokter Paksi ya. Maaf kalau salah ya dok. Pakai izin dulu nggak? Dok, jadi yang sebelumnya ya saya bilang kalau banyak yang bertanyanya itu tentang epilepsi pada anak. Ya makanya saya ingin bertanya-tanya nih ya dengan dokter secara spesifik ya mengenai epilepsi pada anak. Tapi dokter dan prof, khusus untuk yang live Instagram kita hari ini itu akan ada spesial nih dok dan prof, yaitu nanti untuk para peserta yang hadir itu kita akan ada door prize nih. Ada 2 voucher GoPay yang per orang ya bisa dapat 50.000. Jadi tetap stay tune ya di live Instagram kita, dan semoga saya juga yang dapat ya, semoga. Oke, langsung aja ya, saya ingin bertanya dulu nih ke Dokter Tun ya. Dok, kalau saya tuh kalau misalnya bukan saya ya, sebenarnya mungkin masyarakat awam juga taunya itu kejang itu step. Betul gitu dok ya? Iya, dulu apalagi kalau anak-anak dibilangnya step. Nah, sebenarnya apa sih bedanya kejang atau mungkin step itu dengan epilepsi? Ada bedanya atau sama aja tuh dok? Nah, iya, terima kasih Audi. Jadi kejang yang dimaksud step di masyarakat itu biasanya kejang dengan demam. Jadi waktu kejang tuh ada demamnya. Jadi dia demam dulu, kemudian kejang. Itu yang masyarakat seringnya namakan step. Wah, anak step dok. Nah, itu berarti dia kejangnya pada saat demam. Jadi kalau step itu adalah kejang demam, yaitu kejang yang diakibatkan atau didahului oleh demam. Biasanya terjadi di usia 6 bulan sampai 5 tahun. Nah, sedangkan epilepsi itu justru kejangnya tanpa demam atau tanpa provokasi istilahnya. Jadi dia kejang muncul begitu saja. Jadi seperti itu. Bisa bedanya. Kapanpun juga ya dok? Iya, bisa kapanpun. Kan biasanya itu kan kalau demam, nah itu biasanya ya dok ya, seringnya itu kalau demam yang anak itu berapa ya dok ya? Kan saya dengar misalnya di atas 38,5 atau di atas 40, biasanya kebanyakan tuh di atas 38. Di atas 38 derajat Celcius itu bisa terjadi kejang. Bisa terjadi kejang ya. Iya. Terus kan seringnya tuh soalnya orang-orang taunya kan ini ya dok ya, mungkin orang tua kalau misalnya step itu kejang yang pada anak ya, mungkin ini kalau panik ya kan langsung dimasukin jari ya. Karena biar nggak kegigit, biar lidahnya nggak putus gitu, dimasukin jari orang tuanya atau dimasukin sendok, itu sering banget ya dok ya. Iya, sering banget, itu kayak banyak banget ya mitos-mitosnya. Itu nggak boleh sekarang. Oh, nggak boleh kan ya? Iya, cuma memang masih banyak yang kurang paham sih ya dok ya mengenai hal tersebut ya. Tapi mengenai bedanya gitu dok, bedanya tuh bagaimana itu dok? Bedanya kejang demam dengan epilepsi. Epilepsi, iya. Ya, jadi kalau kejang demam itu kejang terjadi pada anak-anak biasanya usia 6 bulan sampai 5 tahun dan didahului oleh demam. Nah, demamnya itu bisa diakibatkan oleh bisa diakibatkan oleh infeksi, batuk, pilek, diare, itu kan bisa jadi demam ya. Nah, kalau demamnya tinggi lebih dari 38
itu bisa memicu kejang pada anak-anak yang memang rentan untuk terjadi kejang demam. Jadi tidak semua anak jadi seperti itu ya. Kalau dia memang ada istilahnya bakat untuk kejang demam, ya dia akan tercetus jadi kejang. Itu untuk kejang demam. Nah, kalau epilepsi itu dia kejang muncul dengan sendirinya tanpa provokasi. Ya, provokasinya itu adalah demam itu sendiri, kemudian imbalance elektrolit atau ketidakseimbangan elektrolit itu bisa menjadikan kejang, kemudian infeksi intrakranial itu juga bisa menjadikan kejang. Nah, kalau epilepsi tidak karena itu, jadi muncul dengan sendirinya dan kejangnya lebih dari satu kali. Jadi kejang berulang dengan berulangnya di lebih dari 24 jam jaraknya. Itu udah masuk kriteria ke epilepsi. Ke epilepsi, iya, saya juga ada tuh dok dengar yang katanya sampai 10 kali, 20 kali kayak gitu ya. Oke, Prof, tapi kalau saya juga penasaran ya, kalau Prof sendiri itu kan lebih yang ke spesialis bedah saraf ya. Itu juga pasien Prof yang bedah saraf untuk epilepsi itu ada aja ya Prof ya, yang anak-anak ya. Ada ya. Jadi betul. Ya banyak pasien anak, tapi banyak juga anak-anak itu memang dirujuk dari dokter Tempaksi ini, ya kan? Oh berarti saya akan juga mengupas lebih dalam juga tuh ya, Prof. Iya, betul. Tapi saya masih penasaran juga ya kepada dokter Paksi ya. Ini juga edukasi untuk para orang tua nih, para moms and dads nih yang sudah penasaran ya. Kalau misalkan kejang demam itu sebenarnya pertolongan yang terbaiknya itu apa dok? Kalau saya pribadi ya pernah bikin kontennya tuh di Instagram saya pertolongan pertama, tapi itu pada yang dewasa sih. Tapi kalau pada anak sebenarnya baiknya gimana? Pertama pada kejang ya? Iya betul. Ya kalau pada anak, misal kita lihat anak dengan kejang, yang pertama kita sendiri jangan panik, yang menolong atau orang tua jangan panik. Yang kedua dia dihindarkan dari hal-hal yang berbahaya. Ya misalkan di dekatnya ada kursi-kursi, ya dia kejang-kejang, kursinya mungkin disingkirkan, atau ada dekat kompor, dekat dengan di dapur, dekat dengan pisau, apa segala macam disingkirkan, atau anaknya dibawa ke tempat yang aman, gitu ya, digotong dibawa ke tempat aman. Biasanya kalau di rumah kan berarti di kamar ya, tempat tidur, atau di lantai aja di karpet. Ya kemudian kepala dilindungi dari benturan, karena biasanya kejangnya kelojotan, ini kepala bisa kebentur lantai. Jadi dilindungi dengan entah itu jaket, entah itu bantal, entah itu kain, apa ya, masukin ke bawah kepala, kemudian diperhatikan dan dilihat waktunya ya. Tapi kalau mungkin panik nggak bisa ya. Dia mulai jam berapa, bentuk kejangnya seperti apa, itu diamatin. Kalau masih belum berhenti, ambil obat untuk memutus kejang. Jadi kalau pada keluarga yang ada pasien atau anaknya pernah kejang, itu sebaiknya punya obat anti kejang di rumah untuk jaga-jaga ya, untuk persediaan. Jadi itu nanti diambil, biasanya masuknya ke dubur. Loh, kenapa dubur kok nggak diminum? Ya karena pada saat kejang kan nggak boleh minum malahan. Kalau minum dan dia tidak bisa minum, kalau minum malah tersedak. Jadi kita lewatkan dubur, berarti masukkan obat lewat dubur, dipencet, dilepas, kemudian diamati. Sambil mempersiapkan untuk pergi ke rumah sakit. Jadi siapkan mungkin kendaraan, mungkin apa, sopir apa segala macam suruh siap. Kalau nanti butuh ke rumah sakit atau kejangnya nggak berhenti. Nah kemudian dia mati, biasanya itu kejang akan berhenti dalam waktu 1 sampai 5 menit. Itu kejangnya berhenti. Nah kalau udah berhenti ya udah oke. Kalau mau diperiksakan silakan. Ya kalau memang sudah sering, biasanya orang tua sudah ngerti, jadi nggak perlu diperiksakan. Gitu. Namun mengenai edukasi tersebut ya dok, kan ada aja yang kurang ya dok ya edukasinya. Lalu saat anaknya kejang itu ditahan dok. Ada aja kan ya dok, betul tidak dok? Ya itu nggak boleh. Jadi hal-hal yang nggak boleh dilakukan itu tadi yang memasukkan benda ke dalam mulut. Kenapa? Misalkan sendok atau sendok kayu atau jari itu bisa tergigit. Juga sendok besi pun kalau dimasukkan ke mulut itu juga anak juga akan gigit gini dan lidahnya juga akan tergigit, sama aja. Jadi dimasukkan benda atau tidak itu sama aja, tidak mempengaruhi keselamatan lidah gitu ya. Jadi itu nggak usah dilakukan. Kemudian yang sering dilakukan ini menyiram air, ngasih air ke anak terus dipegangin, dikekep gitu. Itu jangan, karena nanti akan trauma ini ya. Karena kan dia kelojotan gini, sendi-sendi apa otot-otot tuh ini dia akan
trauma karena dipegangin. Jadi biarkan lepas tapi juga diawasi seperti itu. Iya. Terus uniknya itu kadang juga kalau misalkan yang orang-orang ya yang taunya mitos itu dibilangnya aduh anak saya kesurupan nih. Oke. Namun kalau mengenai kesurupan kita tidak bahas ya dokter ya. Oke dok, saya juga penasarannya itu mengenai vaksin ya. Tapi bukan vaksin yang kemarin COVID itu ya, ya Prof ya. Kan Prof juga pasien yang suka banyak tanya tapi vaksin COVID ya. Nah ini yang vaksin anak kan banyak ya dok ya. Saya nggak hafal siapa aja dok ya. Nah tapi itu mengenai yang vaksin anak. Kalau anak-anak tuh sudah menerima vaksin itu suka beresiko tidak sih dok untuk mengalami kejang? Iya, dok. Pada pasien-pasien yang tidak ada bakat untuk kejang sih insya Allah nggak apa-apa ya. Tapi kalau ada pasien dengan riwayat kejang itu memang harus lebih hati-hati untuk menerima vaksin. Bukannya kontraindikasi tapi hati-hati aja. Karena beberapa kasus bisa aja setelah vaksin dia timbul kejang, cuman jarang sekali ya. Jadi sebaiknya kalau vaksin untuk anak dengan riwayat kejang itu imunisasinya di rumah sakit atau di klinik yang mempunyai IGD, artinya mempunyai fasilitas gawat darurat, sehingga kalau ada sesuatu kejang segala macam itu segera ditangani. Seperti bisa itu. Segera ditangani ya. Oke. Nah ini para sahabat Logrojo ini kayaknya udah mulai makin penasaran ya, apalagi pada para orang tua ya. Jadi buat para orang tua yang ingin bertanya-tanya bisa tulis aja ya di kolom komentarnya. Lalu juga pokoknya jangan lupa stay tune sampai akhir ya, karena akan ada 2 door prize, yaitu voucher GoPay 50.000 ya. Semoga saya menang ya, karena saya akan stay tune sampai akhir soalnya. Oke, saya lanjut lagi ya, ingin bertanya dengan dokter Paksi ya. Prof, izin Prof, saya tangan dulu ya Prof ya. Dokter, saya juga ingin bertanya tuh mengenai yang aktivitas atau olahraga. Kalau misalkan anak-anak, apalagi kalau anak-anaknya itu yang sering serangan ya. Iya, kalau yang sering serangan sebenarnya aktivitas atau olahraga apa sih dok ya yang boleh gitu, yang boleh dilakukan sama anak-anak, karena kan kadang-kadang ya dok ya, saya juga sering dengar karena mungkin anaknya sering, jadi orang tuanya tuh protektif sekali, anaknya di rumah terus, nggak boleh aktivitas, nggak boleh olahraga gitu. Tapi sebenarnya yang boleh itu apa dok? Ini buat edukasi para orang tua lagi nih. Jadi begini ya, kalau untuk olahraga pada anak-anak epilepsi itu sebenarnya boleh-boleh aja ya, jadi asalkan tidak terlalu capek, tidak terlalu kepayahan, itu boleh, tidak terlalu kepanasan. Jadi kalau misalkan dia olahraga di luar, ya secukupnya terkena sinar mataharinya ya. Dan seperti itu kan sepertinya ya sama ya, seperti orang awam kan juga gitu ya. Kalau kita olahraga di luar, udah terlalu panas kan juga kita akan tidak nyaman. Kayak nyaman terus menepi, nyari tempat teduh kan begitu. Jadi sebenarnya tidak masalah untuk olahraga pada anak-anak epilepsi asalkan tadi ya tidak kepayahan ya, tidak kecapean. Kepayahan itu gimana tandanya? Ya kalau dia udah ngos-ngosan, udah napasnya cepet, kemudian denyut nadi mungkin udah di atas 100 gitu, itu harus hati-hati. Kemudian keringatnya berkucuran, nah itu udah harus istirahat lah, jangan diterusin. Karena kepayahan itu mencetuskan kejang, bisa mencetuskan kejang. Tidak saat itu juga, tapi bisa aja beberapa jam atau beberapa hari kemudian. Bisa malamnya juga muncul ya. Gitu. Nah, untuk olahraga yang berenang ini tapi harus lebih concern ya. Kalau berenang itu boleh kalau di kolam renang karena airnya kan tenang ya, boleh, tapi hati-hati atau hindari di sungai yang berarus dan pantai yang berarus. Karena kan berarus. Kalau berarus dia berenangnya harus lebih kenceng ini ya, jadi lebih capek, lebih gampang capek. Nanti kalau harus banyak tenaga ya, Bro. Jadi kalau kecapean dia nanti akan bisa muncul kejangnya di situ. Nanti yang nolongin susah juga kalau di tempat yang berarus kan. Kalau di kolam renang kita harusnya tenang, kita bisa kalau terjadi sesuatu kita bisa langsung angkat. Oke, saya juga penasarannya ini ya dok ya, kan dokter bilang kalau sebenarnya boleh ya, boleh. Terus kalau yang zaman now kan banyak trennya, yaitu kolam berenangnya itu memang kalau untuk anak-anak kan yang tidak dalam ya, paling hanya berapa senti, itu banyak yang ini dok yang dibikin busa. Jadi agak langsung kepikiran itu sebenarnya boleh apa tidak ya? Banyak dok saya lihat di Instagram tuh story orang tua, itu juga banyak tuh yang anak-anak berbusa airnya aja kan, bukan busa sabun kan? Airnya tuh berbusa kayak dikasih sabun gitu sih. Banyak yang kayak gitu. Jadi emang buat hiburan, buat foto-foto gitu kan biasanya. Ya asalkan nggak berarus kenceng kan. Kalau nggak berarus kenceng nggak masalah. Dan juga busanya jangan terlalu tinggi ya, nanti nggak kelihatan. Iya itu. Kalau di dalam nggak kelihatan, kalau kenapa kan
nggak kelihatan malah resiko. Ya sebaiknya dihindari lah. Kan kita harus tetap mengawasi anak kita, gitu. Itu ada yang itu pakai celurutan dari atas ke bawah, ada airnya. Dari atas kan biasanya terus masuk ke kolamnya blur gitu kan. Nah itu kalau terlalu dalam dia nggak keluar. Iya. Takutnya nggak keluar. Kalau mau pakai ban gitu ya Dok ya, pelampung gitu. Ya hati-hati lah, jangan yang terlalu. Asal diawasi boleh yang penting. Iya. Diawasi boleh. Dan yang awasi juga tahu kalau dia menderita epilepsi. Nah, terus ya lalu kalau untuk yang pasien yang kejang nih ya, entah yang karena sering kejang aja, sering step atau yang memang sudah terdiagnos epilepsi ya, itu sebenarnya baiknya itu yang disarankan juga itu obat apa aja ya yang harus selalu ada di rumah nih. Untuk pertolongannya juga. Ya kan tadi kan dokter juga sempat sebutkan mengenai obat. Gimana Dok? Jadi obat-obat yang harus ada di rumah pada penderita yang dengan riwayat kejang itu tadi yang masuk dubur itu namanya diazepam rektal atau diazepam suppositoria. Itu harus ada sesuai dosisnya atau kemasannya sesuai dengan berat badan anak ya. Kalau di atas 12 kilo yang pakai yang 10 mg, kalau di bawah 12 kilo pakai yang 5 mg. Itu harus tersedia dan jangan 1, 2 paling enggak. Karena di rumah itu boleh memberikan sampai 2 kali. Itu boleh diberikan di rumah sampai 2 kali. Kemudian di sekolah juga mungkin penting kalau anaknya sekolah. Jadi di sekolah juga mungkin disediakan juga, dititipin ke UKS lah atau apa ya. Dan nyimpannya biasanya di lemari es. Di lemari es di pintunya. Nggak usah di freezer atau di chiller, ini nggak usah, tapi di pintunya aja. Dia suhunya 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi nggak masalah. Itu yang harus disediakan. Kemudian satu lagi parastamol atau obat turun panas. Obat turun panas juga perlu. Juga pengukur suhunya, ya seringkali nggak punya pengukur suhu. Orang tua juga nggak punya pengukur suhu di rumah, itu harus punya pengukur suhu, parastamol, diazepam rektal. Ya intinya itu. Yang lain obat-obat seperti biasalah, emergensi biasa yang lain. Dok, mengenai tadi kan dokter juga sempat agak sebut dosis ya. Mengenai dosis juga saya tuh sering baca-baca gitu ya di sosmed atau grup-grup ya orang tua misalkan cerita-cerita anaknya itu berapa mili, kok bisa terkontrol, sekian mili, anakku kok sekian mili tuh tidak terkontrol, misalkan bilang gitu. Padahal kan yang tadi dokter bilang ya, yang berat badannya, padahal ada perbedaan itu juga, tapi kadang-kadang tuh suka karena dengar cerita jadi dikira sama. Iya pasti mungkin karena edukasi jadi dosis obat pada anak itu mengacu pada berat badan, jadi tidak semuanya sama dan juga mengacu pada tingkat keparahannya, kejangnya ya. Kalau dengan dosis minimal kecil dia nggak terkontrol ya kita naikkan sampai dosis maksimal. Kalau dosis maksimal udah tercapai masih tetap nggak terkontrol, kita tambahin obat yang lain. Jadi caranya mengobati begitu. Jadi antar anak atau antar pasien itu bisa aja berbeda, obatnya sama, dosisnya bisa beda gitu. Karena saya juga sering cerita sama Prof Zainal ya, kalau ada itu ya temen yang sesama OD ya suka nanya, Audi dosisnya berapa gitu, kok bisa terkontrol? Saya bilang misalkan 100 mili gitu. Aku kok 150, apa kelebihan atau gimana ya? Aku juga 100 deh biar sama kayak Audi dan biar kesetaraan kayak gitu ya Prof ya. Sering kan Prof? Jadi yang penting dosis itu harus diatur oleh dokternya. Nggak boleh orang tua karena lihat temen anaknya atau siapa terus mengatur sendiri, nggak boleh. Ya, menyesuaikan orang lain bisa, kenapa anak saya nggak bisa? Itu dokternya yang ngatur. Ya, betul. Jadi selain obat-obatan tadi, itu obat anti epilepsinya. Obat anti epilepsinya itu tidak boleh sampai kehabisan. Itu yang penting. Ya benar. Jadi seringkali karena sistem di rumah sakit itu kita ngeresepin tuh cuma 30 hari. Padahal kadang kan 1 bulan ada yang 31. Itu kadang-kadang orang tua nggak ngerti, loh kok obatnya kehabisan. Jadi sebaiknya para orang tua kalau perlu itu ya paling nggak beli sendiri lah beberapa obat, mungkin untuk 2 atau 3 hari untuk seminggu buat jaga-jaga di rumah. Kalau obatnya ngepas gitu tadi atau kurang, jadi masih ada spare di rumah. Pada anak itu sering kadang-kadang habis dikasih belum lama muntah anaknya. Benar, itu kan harus diulang. Jadi pakai obat yang nanti dipakai. Jadi jumlahnya itu nggak cukup nanti. Bener Prof itu. Kalau saya boleh curhat dikit nggak nih ya? Kalau bagi saya pribadi boleh nggak nih curhat dikit ya? Iya
Ini juga mungkin bisa jadi tips juga nih ya buat yang para sahabat Logorejo yang menyaksikan. Kalau bagi saya, kalau saya pribadi ya, itu kan saya orangnya jaga-jaga sekali ya dalam hal obat ya. Pokoknya stok saya tuh 2 minggu. Maksudnya kalau misalnya udah tinggal 2 minggu bagi saya udah habis. Ya, gitu. Iya benar. Itu lebih bagus. Iya, jadi bukan yang H-1, H-2 udah mau habis baru cari. Ya, kalau pada anak-anak kan kadang ada yang botolan tuh. Jadi kalau tinggal 1 botol, wah ini harus kontrol gitu. Jadi jangan menunggu 1 botol 2 habis. Iya. Gitu. Oke. Saya juga penasarannya lagi nih ya dok ya, kan mengenai obat-obat gitu, terus apalagi yang kejang anak yang sampai berapa kali juga. Itu kalau untuk anak ya, apalagi kan yang kalau saya tahu, maaf kalau salah ya, kan di bawah 5 tahun itu yang pertumbuhannya itu bisa mengganggu masalah kognitif apa tidak tuh dok? Iya. Nah, penasaran sih saya. Bukan saya penasaran juga sih, para orang tua penasaran. Saya baca-baca tuh banyak yang tanya gitu soalnya. Iya memang bisa. Jadi kalau kejang itu sekali kejang tuh bisa banyak sel otak yang rusak. Jadi sekali kejang. Nah, tapi entah itu fokusnya di mana ya, Prof, itu tergantung kejangnya di mana. Ya. Kalau dia kejangnya di area kognitif, kejang terus-menerus, tentunya di area itu sel-selnya banyak yang rusak atau mati atau hilang gitu ya. Terus nah tentunya itu akan mempengaruhi kognisi dia. Tapi kalau di area motorik, misalkan dia motoriknya jadi terganggu. Di area oksipital atau di area belakang mungkin masalah penglihatan. Kemudian masalah bicara kalau di sebelah temporal kiri. Kalau ini, jadi ada tempat-tempat tertentu yang bisa mengaruhi fungsi tubuh kita. Fungsi otaknya. Iya, karena kalau yang kemarin-kemarin kan pernah dengar juga ya Prof, itu kan sempat jelasin ya. Prof itu katanya ini dok pernah ngitungin, pokoknya sekali kambuh tuh 50 sel ya. Dari 10 miliar. Iya, Prof ngitungin. Ya, betul itu. Ya, jadi kejang itu pada orang dewasa dibandingkan dengan kejang pada anak, itu bedanya anak ini otak itu lagi tumbuh, berkembang, terutama anak-anak yang di bawah usia 5 tahun. Jadi akibat dari kejang pada anak itu lebih merusak dibandingkan kejang pada orang dewasa yang perkembangannya otak sudah selesai. Itu penting sekali. Artinya penanganan kejang pada anak, orang tua harus lebih sungguh-sungguh, lebih serius, pokoknya harus terus sampai ketemu obat yang dengan obat itu kejang itu terkontrol. Itu. Ya, sebelum kejang terkontrol, ikhtiar itu ketemu dokternya, konsultasi itu terus dilakukan. Ya. Monggo, Pak. Jadi obat itu dokter pun tidak akan jelas dengan obat yang diberikan masih kejang terus, pasti akan ada upaya untuk merubah obat itu kan? Monggo Pak Tun deh, silakan. Iya, memang benar Prof kalau kayak gitu. Jadi kita dokter anak itu kalau ada pasien kejang ya kita obati dengan kita ada kaidah itu monoterapi sama start low go slow. Jadi mulai dari dosis kecil, apabila tidak bisa maka kita naikkan dosisnya dan diutamakan 1 obat dulu. Nanti kalau masih belum baik sampai dosis maksimal, maka kita tambahin dosis obat kedua yang cocok dengan bentuk kejangnya. Jadi juga nggak sembarangan obat masukin obat anti epilepsi diminumkan atau diresepkan. Itu kita harus sesuaikan dengan bentuk kejangnya. Nah, disesuaikan. Nah, kalau obat kedua ini mulainya dosis rendah dulu ya. Kemudian kalau bila masih kejang naikkan. Terus ketemu dosis yang dia bisa mengontrol kejang. Nah, kalau udah ketemu ya udah kita stay di situ. Kemudian obat pertama tadi kita coba turunkan karena kan kita tujuannya monoterapi 1 obat saja. Ini kita turunkan. Kalau kita turunkan udah selesai, oke, kita pakainya 1 macam obat. Tapi kalau obat yang pertama tadi waktu diturunkan dia kejangnya muncul lagi, berarti dia tidak bisa 1, dia harus pakai 2 obat. Jadi dia pakai 2 obat terus sampai kita biasanya pakai 2 tahun bebas kejang. Jadi kalau udah 2 atau 3 tahun bebas kejang, maka kita akan turunkan dan stop obat itu. Oh ya, obat anti epilepsi itu nggak bisa langsung di stop kalau mau menghentikan. Jadi harus tapering off istilahnya, harus diturunkan perlahan. Dicoba dikurangi dosisnya pelan-pelan sesuai petunjuk dokter. Itu penting. Jadi nggak boleh orang tua, udah 2 tahun, anakku udah nggak kejang setahun lebih nih, coba tak kurangi obatnya, kasihan kan gitu. Takutnya minumnya masa obatnya banyak terus. Jadi harus ikut petunjuk dokter, ya. Dan ada beberapa pasien itu yang pernah tanya,
Prof, saya dapat penjelasan dari dokternya disuruh minum obat 2 tahun atau 3 tahun nanti akan sembuh. Iya. Betul, sembuh total. Benar. Itu pengertian itu juga nggak tepat, betul. Ya. Tadi disampaikan oleh Dokter Tun kan setelah 3 tahun ya, 2 atau 3 tahun tidak ada serangan, dokter akan mencoba pelan-pelan menurunkan dosis. Itu kalau ada 100 orang yang kebetulan udah baik sekian 2-3 tahun, kemudian dokternya mencoba nurunkan dosis obat pelan-pelan, itu nanti ada 50 dari 100, separuh yang anak ini tetap baik terus, meskipun obatnya sampai di stop. Ya, kan separuh 50 artinya yang 50 lagi itu tiap kali obatnya dikurangi, kejangnya muncul lagi. Ya, artinya obat itu berarti harus diminum lagi terus. Nah, kalau dia harus minum obat terus dan kejangnya mungkin nggak terkontrol, itu yang namanya epilepsi kebal obat. Saya juga pengen tanya itu sebenarnya. Oke, lanjut. Jadi kalau udah diobatin dengan obat anti epilepsi yang sesuai, dengan dosis yang sesuai, minum obatnya juga udah teratur, sudah benar, udah sesuai anjuran dokter, tapi kejangnya masih muncul, serangannya masih muncul, itu namanya epilepsi kebal obat. Jadi mungkin itu tidak hanya cukup dengan obat, tapi harus ada langkah selanjutnya. Oh, dokter juga sebenarnya menerapkan yang namanya epilepsi kebal obat tersebut ya, Dok ya. Dan biasa langkah selanjutnya itu Dokter Paksi itu menuju ke saya serahkan ke Prof. Tapi maaf ya, ini sebenarnya agak loncat dikit ya pertanyaan saya ya. Saya soalnya sering dengar dokter katanya itu sampai 4 macam obat, 5 macam obat. Nah itu enggak sih sebenarnya. Gitu. Kalau di ini guideline dari yang masih luar gitu ya, Dok. Iya, kalau di guideline dari International League of Epilepsy, dari epilepsi internasional itu dua macam obat tidak terkontrol, jadi tidak harus 3, 4, 5 gitu, enggak, 2 aja. Kalau enggak terkontrol itu sudah namanya epilepsi kebal obat. Gitu. Itu berdasarkan penelitian bahwa yang dengan 2 obat itu sulit diatasi, itu ditambah 3 obat, 4 obat atau 5 macam obat sama. Enggak terus jadi lebih baik. Betul. Iya, terus saya juga penasarannya ya, kan tadi kan dokter Praksi itu kan juga bilang kalau misalkan sudah sampai kebal saya kasih ke Prof Zainal gitu ya untuk yang melakukan tindak yang lebih lanjut lagi ya. Itu banyak juga ya Prof ya? Pasien dari dokter Praksi? Iya, betul. Ya, jadi yang kita lakukan kemudian langkah berikutnya adalah saya akan meminta kepada orang tua untuk saya ingin melihat sendiri ya, Dokter Tun juga kadang begitu, melihat kejangnya itu seperti apa. Bentuk kejangnya, ya. Jadi itu yang kadang-kadang kenapa adanya rekaman video, ya, pakai HP. Jadi kalau pas kejang di rumah kita nggak tahu kapan terjadinya, kalau bisa direkam itu menjadi informasi yang penting untuk saya, untuk dokternya. Ya, kadang-kadang kan kami nggak sempet Dok, kami panik. Nah terus gimana Pak, mau nggak 3 hari 3 malam tak minta duduk di depan saya, tak tungguin deh. Ya kalau kejang kan belum tentu. Jadi penting sekali mempelajari bentuk kejang yang ada di rekaman itu, untuk dokter seperti saya itu nanti akan punya dugaan. Kalau bentuknya seperti ini, kok saya curiga otak kanan depannya misalkan. Kalau bentuknya yang seperti ini, itu saya curiga otak kirinya yang samping misalnya. Nah, itu baru dugaan kan dari situ. Berangkat dari dugaan-dugaan itu, kita kemudian melakukan pemeriksaan untuk membuat dugaan itu betul nggak sih, pastinya. Ya, salah satunya adalah melakukan rekaman EEG yang nginep. Jadi sengaja pasien dirawat inap. Jadi kita tahu kan, Dokter Tun ini pasien epilepsinya banyak dilakukan rekaman EEG. Tapi EEG itu EEG dirawat jalan. EEG-nya 30 menit direkam di saat anak itu tidak kejang. Ya, tapi itu untuk pasien-pasien yang terkontrol baik dengan obat. Tapi kalau sulit diatasi kebal obat tadi, EEG yang dibutuhkan adalah EEG nginep, Audi. Kenapa nginep? Karena kita nggak tahu kapan terjadinya kejang. Jadi sengaja pas direkam di rumah sakit dipasang EEG-nya di ruangan yang ada CCTV-nya. Kemudian pasien
kita tunggu sampai serangan. Lah, supaya cepat bisa terekam terjadi serangan, biasanya obat-obat yang diberikan kita kurangi atau kita hentikan. Ya wong ada obat diminum aja kejang kok. Apalagi kalau obatnya dikurangi atau dihentikan, dia akan lebih cepat. Ya, kita butuh mendapatkan rekaman beberapa kali serangan. Nanti yang dilihat dokter, yang lihat juga nanti dokter Tun lagi sama EEG-nya. Dilihat sama dokter Tun itu nanti gelombang EEG beberapa detik sebelum anak ini kejang. Ya, jadi yang dilihat bukan saat kejang, tapi beberapa detik sebelum kejang. Nanti akan kelihatan dari mana asal kejang itu. Itu yang biasanya kita lakukan. Baru kemudian kalau sudah lebih mendekati, jangan-jangan betul dugaan itu, dilakukan pemeriksaan foto MRI otak yang baik untuk lebih mencari ada apa sih di otak depan kanannya kok kejangnya dari situ gitu. Oke. Iya, cuma memang nggak dipungkiri kalau untuk yang EEG nginap pada anak tuh agak, bukan EEG nginap aja, EEG aja pada anak, apalagi kalau anaknya yang aktif ya, itu agak-agak menjadi sebuah challenge ya buat yang merekam tersebut, karena kan anak-anak aktif terus yang kabelnya ditarik-tarik, main dilepas gitu ya. Betul. Iya, itu juga menjadi sebuah tantangan. Nah, terus ya kalau mengenai anak, ini saya juga pernah dengar ya dari penjelasan Prof, dari yang podcast dan live Instagram yang sebelum-sebelumnya itu mengenai yang anak yang terlahir prematur. Nah, mungkin kalau yang penasaran apa tuh yang terlahir prematur, nah bisa di scroll di bawah-bawahnya deh tuh, pernah kita bahas juga tuh ya. Katanya kalau bayi terlahir prematur itu ada juga yang beresiko untuk terkena epilepsi. Betul ya, Prof kan pernah menjelaskan gitu. Nah, itu gimana tuh dokter Pasi? Iya, kenapa itu? Ya karena kan kematangan otak belum baik, belum matang bener, dia udah lahir. Jadi dia udah terpapar dan biasanya dia kekurangan oksigen awal-awal. Jadi ada hipoksia, ada belum matang otaknya, kemudian terpapar, terus jadi dia bisa ada lesi atau ada kerusakan otak di situ, yang mana itu yang nantinya ya kalau dia belum kejang saat itu nantinya itu yang akan bisa menjadi fokus epileptik atau yang bisa menimbulkan listrik yang tidak benar itu, yang bikin kejang. Ya. Jadi resiko dari prematur memang salah satunya itu ya bukan hanya yang berat badan, tinggi badannya yang tidak sesuai itu ya, dok. Kan suka dengarnya gitu, kalau yang prematur mungkin berat badannya 1,7 gitu. Iya, biasanya kan gitu sering dengarnya. Jadi betul, kalau prematur biasanya berat badannya pasti belum cukup. Di bawah 2.500 lah paling enggak. Tapi ini ya, sebenarnya harus digarisbawahi juga, bukan berarti semua bayi prematur ya. Ya, enggak bukan semua. Iya, karena takutnya nih mungkin yang ada yang menyaksikan, wah anakku prematur, yang mungkin memang bukan pasien ya anaknya, tapi ya cari informasi aja ya. Terus mungkin berpikir anakku prematur, apa jangan-jangan ini epilepsi, padahal sebenarnya tidak epilepsi, misalkan gitu anaknya. Penasaran gitu sih. Nah terus kalau ini juga suka ditanya ini sama orang tua. Nih dok, maaf ya saya kumpulin pertanyaan orang tua nih dok, dan saya tanyakan ke dokter dan Prof, nggak apa-apa ya, pakai izin dulu deh kalau gitu ya. Kalau untuk yang kejang anak ya, apa itu nyebabin anak lumpuh mungkin ke depannya, apalagi kalau misalnya kejangnya itu sering, atau mungkin ini mengganggu anak belajar jalan, katanya jalannya itu kan jadi perkembangan, tumbuh kembang, gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Terus jadi yang speech delay juga mungkin ada juga yang gitu. Bisa. Mempengaruhi juga ya. Tadi kan yang tadi saya jelaskan kalau dia terkenanya di otak area motorik atau kejangnya lama. Kalau terjadi kejang lama kan biasanya terjadi hipoksia, itu otak-otak banyak yang rusak tuh, di samping karena kejangnya juga karena terjadi hipoksianya itu, kekurangan oksigen. Nah itu bisa menyebabkan kelumpuhan. Ya jadi yang namanya cerebral palsy kalau itu terjadi di usia perkembangan otak, jadi di bawah 5 tahun. Itu kalau jadi seperti itu maka bisa kita sebut sebagai cerebral palsy. Cerebral palsy, iya. Oke, saya juga sebenarnya pengen tanya mengenai cerebral palsy sih, kayak tadi aja kan sebelum kita mulai kan, nanti saya juga udah next session aja kali ya, cerebral palsy next session. Harus detail, soalnya kalau misalnya cuma 1-2 pertanyaan nggak mungkin dok. Tapi saya masih pengen bertanya dulu deh dok, boleh ya dok ya? Iya, silakan. Kalau ini juga mungkin ditanyain ya, anak saya itu kan epilepsi dan juga cerebral palsy.
Nah gitu, apakah cerebral palsy itu kan mungkin epilepsinya ini yang tertangani mungkin dengan bedah ya, karena epilepsinya mungkin kebal obat tersebut. Apakah cerebral palsinya juga bisa tertangani dan bisa lama-lama berhenti bahkan sembuh total, Dok? Maaf ya, pertanyaannya ini pasien banget ya. Iya benar. Ya kalau cerebral palsy itu susah untuk sembuh sempurna ya. Jadi penanganannya sebenarnya sih kita harus cari tahu etiologinya ya. Etiologinya harus kita benahin. Kemudian kalau udah terus efek dari cerebral palsinya kita kurangi dengan rehabilitasi medik kalau seperti itu. Karena susah untuk jadi normal kembali seperti semula. Seperti itu. Jadi bentuknya contohnya misalkan cerebral palsinya itu keempat anggota badannya ini kaku. Ya. Maka dia butuh fisioterapi dan butuh obat-obatan yang membuat lemes kan. Nah, tapi sebaliknya bisa cerebral palsinya itu lengan dan tungkainya ini lemes. Jadi anak ini nggak bisa diberdirikan. Maka butuh fisioterapi yang kemudian salah satu caranya supaya anak bisa berdiri dibuatin kakinya itu kayak dikasih besi. Ya kan? Itu jadi itu rehabilitasi medik mencoba mengurangi efek dari cerebral palsy. Tapi cerebral palsinya sendiri itu sulit untuk disembuhkan. Sudah terjadi kerusakan otak yang menetap. Kerusakannya menetap. Makanya kita harus ikhtiar pada anak dengan kejang itu jangan sampai masuk ke keadaan cerebral palsy. Jangan sampai masuk ke yang namanya retardasi mental. Ya kalau gangguannya kognitifnya itu berat, kan jadinya retardasi mental. Itu begitu juga dengan yang tadi saya sebutkan lainnya ya, misalnya spasma infantil. Spasma infantil itu jenis epilepsi pada bayi. Tapi tunggu, yang cerebral palsinya dulu deh, saya masih penasaran soalnya. Soalnya gini, misalnya saya tanya yuk ke Prof deh ya, misalnya pasien yang anak ya mengalami yang epilepsi yang kebal obat tersebut, lalu juga ada masalah cerebral palsy. Lalu Prof itu kan kalau tidak salah ya itu menegaskan kepada yang keluarga kalau ini untuk menahan kejangnya. Betul. Bukan berarti langsung juga jadi tadi yang kebal obat kan kemudian dilakukan pemeriksaan kalau sumber kejangnya fokusnya itu bisa ditemukan, yakin ya pasti di otak depan kanan atau di otak samping kiri atau di mana, maka sebagai tindakan lanjut dilakukan pembedahan, bedah epilepsi. Tujuan dari bedah epilepsi hanya untuk membantu menghentikan kejangnya. Ya setidaknya kalau bisa menghentikan atau mengurangi frekuensinya, tapi tidak menyembuhkan cerebral palsinya. Nah, itu harus di underline sekali ya, harus digarisbawahi sekali ya para moms and dads. Oke, lanjut Prof, lanjut. Jadi cerebral palsy maupun retardasi mental yang sudah terjadi itu akan menetap terbawa terus. Makanya ikhtiar pada anak-anak saat perkembangan otak di bawah 5 tahun itu, ikhtiar untuk berusaha menghentikan kejang itu harus betul-betul serius, sungguh-sungguh. Ya, tidak bisa kita saya sudah berobat ke dokter ini, sudah ke dokter itu, obat sudah diberikan sekian banyak, ya sudah setelah itu pasrah gitu loh. Jangan berhenti berusaha ya. Karena ilmu kedokteran juga berkembang gitu loh. Termasuk adanya bedah epilepsi itu pada anak-anak itu juga aman gitu loh. Iya, karena kalau pasrah kasihan anaknya, Prof. Dia nanti nggak bisa apa-apa istilahnya. Kalau udah besar nanti bagaimana? Bahkan mungkin saya sampaikan ada kejadian kita di Semarang sudah punya sekitar 30-an kasus ini. Ya, dari 900-an pasien yang sudah menjalani operasi, itu ada 30 yang anak itu fokus epilepsi, sumber kejangnya itu betul-betul separuh dari otaknya. Ya, separuh dari otaknya itu jadi ada yang rusak dan sumber kejang. Jadi yang kita lakukan itu memotong bagian otak yang bermasalah itu, tapi tindakan ini akan menyebabkan kelemahan badan separuh dari si anak. Ya, tetapi kadang itu harus saya sampaikan kepada orang tua, kalau anak ini kejang terus dan mengalami cerebral palsy atau nanti retardasi mental, seumur hidup akan tergantung sama orang tuanya, tergantung orang lain lah. Tetapi kalau anak ini bisa berhenti kejangnya, anak yang ada kelemahan separuh badan itu bisa sekolah jadi mahasiswa, bisa jadi sarjana asal otaknya selamat. Meskipun ada kelemahan fisik, nggak ada masalah.
Asal otaknya tidak sampai retardasi atau tidak sampai cerebral palsy. Jadi kadang-kadang memang seperti itu, tidak semua seperti itu, tapi ada kasusnya yang seperti itu. Oke, aduh dokter Paksi, ini mengenai cerebral palsy harus ada yang khusus nih ya. Kalau dibahas hari ini nggak mungkin kita selesai ya. Oke. Saya masih penasarannya juga, tapi yang lain ya, cerebral palsy kita skip dulu ya. Nanti ada sesi khusus, harus ada sesi khusus ya. Oke, ini juga mengenai yang kan waktu itu kan Telugurejo itu kan mengadakan acara yang Solo ya. Lalu juga ada pasien yang anak-anak kalau tidak salah itu mengalami yang namanya keterlambatan bicara atau speech delay. Betul ya Prof ya? Waktu itu kalau tidak salah pasien ini cerita. Betul ya. Nah, kalau misalnya pasien itu kenapa bisa pasien anak ya? Pasien anak ya, Dok. Itu kenapa sampai bisa mengalami speech delay juga, Dokter? Iya, speech delay kan biasanya dari anak-anak ya. Iya. Jadi speech delay itu speech delay kan artinya dari keterlambatan perkembangan bicara. Nah, itu kita harus cari tahu dulu penyebabnya apa. Kalau speech delay penyebab yang paling ringan itu karena kurang stimulasi. Jadi, kurang diajak bicara. Iya, kurang diajak bicara. Itu ada kasus tuh kemarin waktu pandemi, itu diasuh oleh pengasuh. Dia baru mau belajar bicara. Diasuh oleh pengasuhnya harus pakai masker, nggak boleh dibuka kata orang tuanya. Nah, sedangkan orang tuanya kerja dari pagi sampai malam, nggak pernah ketemu anak udah tidur, udah jalan beberapa bulan, orang tuanya nyadar. Ini untungnya juga orang tuanya nyadar, kok anak saya kok nggak bicara Dok? Diperiksakan, setelah di anamnesis, oh ternyata ini pakai masker, jadi kan buka mulutnya nggak kelihatan. Nah, terus coba dibenahi, coba deh ini karena ini kan pandemi udah mulai reda, coba bolehlah dibuka, akhirnya bisa bicara anaknya. Jadi itu salah satu kurang stimulasi itu yang paling ekstrim ya. Kalau kurang stimulasi ya cari misalkan pengasuh yang cerewet, jangan pengasuh yang pendiam. Itu mengaruhi ya, itu untuk kurang stimulasi. Terus kemudian didekatkan dengan anak-anak yang sebaya atau lebih tinggi sedikit ya umurnya, yang sudah pintar bicara. Nah, itu bisa merangsang untuk dia untuk bicara. Itu yang paling ringan lah ya, kurang stimulasi. Terus yang lain-lain juga ada ya, yang penyebab lain, penyebab di otak. Nah, yang sering juga itu autis. Jadi autis itu biasanya disertai speech delay. Betul. Nah, jadi kalau ada speech delay, hati-hati ini autis atau enggak. Kita udah warning ke para dokter ya, kalau ketemu kasus speech delay dilihat apakah dia autis apa enggak. Kalau autis kan ada penanganan khusus ya, treatment khusus. Tapi kalau dianya speech delay tanpa autis tidak masalah. Gitu ya. Kalau autis itu tandanya salah satunya adalah kurang kontak mata kurang. Jadi dia kalau diajak ngomong tuh nggak pernah natap gitu. Jadi cuman lihat di bawah, lihat tangan. Ya, terus dia suka mengulang-ulang gerakan. Saya sering kali hand clapping ya seperti ini. Ya nggak tahu kenapa dia gini-gini atau muter-muter lari-lari gitu ya. Itu repetitif ya, gerakan repetitif. Kemudian dia hanya minat yang terbatas. Artinya kalau mainannya itu aja, nggak digaji yang lain dia nggak mau. Mungkin mainan cuma sebentar, balik lagi ke sini. Dan juga dia seringnya tuh tidak bisa memainkan dengan baik. Misalnya mobil-mobilan dia nggak bisa ngeng gitu, dia cuma banting-banting, lempar gitu ya. Terus kadang dibalik ngamatin rodanya, gitu. Dia suka benda yang berputar, lihat kipas angin gitu. Nah itu hati-hati, itu mungkin suatu autis. Nah kalau ada seperti itu segera aja diperiksakan karena ada treatment khusus ya, tidak hanya sekedar mengajari anak berbicara, karena ada treatment yang lain. Karena autis itu ada penanganan khusus, treatment khusus, berarti harus dibahas khusus juga tuh Dok ya. Itu ya Dok. Dok, ya, saya masih ingin bertanya, tapi saya ini deh bacain pertanyaan para sahabat Logorejo dulu ya. Saya pilih, oke nih. Untuk Dokter Paksi, Dok, anak saya sudah minum 3 macam obat dan 1 vitamin B6. Dalam kondisi sehat sih tidak kejang, tapi kalau sakit terlalu bahagia itu kejang lagi. Bagaimana itu Dok? Untuk sakit anak udah minum 3. Iya. Minum 3 obat. Iya, berarti kan dengan 3 obat dikontrol. Kalau kontrol itu ya kita teruskan dulu ya mungkin ya. Kemudian kalau dia kecapean, sakit, flu, nah, memang sakit itu pencetus kejang memang.
Jadi sakit, demam itu pencetus kejang, kemudian terlalu capek, terlalu senang, terlalu sedih itu juga bisa mencetus kejang. Kemudian ini ya flicker atau kilatan cahaya itu juga bahaya ya, silau itu ya, gadget itu hati-hati, itu bisa mencetuskan kejang. Kurang tidur juga bisa mencetuskan kejang. Jadi pola tidur yang tidak teratur itu juga bisa menimbulkan kejang ya. Bahkan ada pasien saya yang udah terkontrol, setelah ujian itu dia kejang ya. Karena dia otaknya terkuras tuh berpikir untuk ujian, akhirnya kejang. Nah, kalau seperti itu ya mungkin kita hindari pencetusnya supaya dia tetap terkontrol. Tapi kalau tidak terkontrol lagi, yaitu sudah namanya epilepsi kebal obat. Kalau dia nggak terkontrol terus, karena udah lebih dari dua macam lebih itu udah masuk ke epilepsi kebal obat. Boleh nggak? Misalkan karena sudah tahu orang tuanya kalau dia sakit atau demam atau kelelahan kambuh, ya saat-saat anak itu wah ini kelihatannya mulai ada kena flu atau dia demam dikit atau kecapean, obatnya ditambah. Bisa. Ya. Tapi harus konsultasi dulu ke dokter. Karena obat yang mana yang akan ditambah nanti. Jadi kalau ada seperti itu mungkin perlu obat tambahan atau dinaikkan dosisnya. Tapi harus konsultasi dokter. Obat tidak semua obat sembarang obat. Yang mana? Dari 3 macam itu yang mana gitu loh. Iya. Bisa. Tapi kan kalau para mami itu kan kebanyakan, tapi kan itu temanku tuh anaknya tuh terkontrol dok, jadi saya pakai itu. Dok, ini sebenarnya mayoritas dari pertanyaan para moms and dads ya dari sahabat Logorejo itu bertanyanya ini dok ya mengenai kalau yang kemarin mengenai epilepsi dengan Prof Zainal itu sempat membahas mengenai obat, tapi ini yang khusus untuk anak ya. Kalau terapi epilepsi pada anak itu sebenarnya obatnya itu 2 tahun atau 3 tahun. Nah ini yang suka menjadi pertanyaan yang bimbang nih ya, antara 2 tahun atau 3 tahun kalau yang anak-anak. Kan kemarin kan Prof kalau dewasa 3 tahun rata-rata. Iya, 3 tahun sepakatannya. Atau lebih, ya 3 tahun. Nah kalau anak-anak gimana? Kalau di anak-anak itu dari Internasional Liga Epilepsi itu 2-3 tahun. 2-3 Nah, kapan 2, kapan 3 tergantung klinis. Kalau dia kondisinya baik, tertangani dari awal udah pakai obat ini langsung tertangani, nggak sulit ya, nemukan obat yang cocok cepat itu mungkin, dan juga dalam perjalanan yang dia baik jarang nggak pernah serangan, jarang serangan, itu mungkin 2 tahun aja cukup. Tapi kalau dalam perjalanan dia ada kesulitan untuk menemukan obat yang cocok sehingga dia nggak serangan lagi, itu mungkin perlu sampai 3 tahun. Apalagi ada komorbid, ada penyakit yang lain, misalkan itu cerebral palsy itu ya, ada autisnya, itu biasanya lebih sulit untuk menghentikan kejangnya. Jadi dianjurkan lebih lama. 3 tahun. Iya. Kalau tidak ada apa-apa, ada masalah, anaknya baik-baik aja, hanya kejang saja, mungkin 2 tahun sudah cukup. Tapi 2 tahun ini 2 tahun tidak kejang, bukan 2 tahun minum obat. Nah itu. Atau ada juga yang mengertinya gini, ini anak saya udah minum obat 2 tahun kok kejangnya nggak berhenti. Dikira 2 tahun itu nanti akan berhenti obatnya, kejangnya. Betul. Padahal enggak, maksudnya 2 tahun itu 2 tahun tidak kejang, nanti akan dihentikan. Atau 3 tahun tidak kejang maka akan dihentikan. Cara menghentikannya juga perlahan-lahan diturunkan dosisnya, bisa sampai 3 bulan, 6 bulan, atau bahkan menurunkannya sampai 1 tahun. Ya, tergantung kondisi pasiennya. Dan kalau untuk yang anak-anak ya, sebelum yang obatnya itu dihentikan perlahan-lahan tersebut ya dok ya, kalau misalnya sudah tidak mengalami kejang, itu melakukan pemeriksaan dulu atau tidak? Iya, nah itu EEG ya bukan langsung ya. Langsung, jadi harus diperiksa lagi rekam listrik otak. Kalau misalkan rekam listrik otaknya masih ada gambaran aktif ya mungkin kita tunda untuk menghentikan, masih tetap. Biasanya kita tunda 6 bulan sampai 1 tahun. Tidak 2 tahun lagi, tapi 6 bulan atau 1 tahun tergantung nanti klinisnya. Dan setelah itu periksa dan nanti lagi. diulang lagi. Jadi penting untuk melakukan pemeriksaan kepada dokter untuk dievaluasi EEG dulu sebelum dokternya nanti pelan-pelan mengurangi dosis obat. Ya, semoga menjawab ya. Ini harus di-note sekali ya, yang tadi penjelasan dari Dokter Paksi, dan semoga malah di-cut khusus untuk yang tentang itu dong nih, yang berapa lama yang anak-anak tuh harus minum obat ya. Oke dok, ini juga ada yang bertanya nih ya kepada Prof atau Dokter Paksi ini, sama aja nih, saya bingung nih. Apakah kejang mioklonik yang setiap hari ada per 1 detik hentakan kepala akan sangat berpengaruh pada kondisi perkembangan otak anak?
pada masa depannya saat ini sih masih usia 4,5 tahun, bagaimana itu? 4,5 tahun, 4,5 iya. tahun 1 detik ya entakan itu ya? Iya, Gimana tuh? mioklonik ya bisa karena kejang itu kan bisa menyebabkan kerusakan otak tadi. Jadi kalau nggak segera dihentikan banyak sel otak yang rusak, akan mempengaruhi perkembangan otak depannya, apalagi ini di bawah 5 tahun ya. Iya. Di bawah. Jadi sama dengan kejang yang lain, berarti sama. walaupun itu hentakan mioklonik. Sama. Oke. Nah, saya kalau untuk yang pertanyaan nanti ya kita lanjutnya lagi ya. Tapi pokoknya tetap stay tune ya, karena nanti akan ada 2 hadiah voucher GoPay 50.000 dan saya tetap berdoa saya yang menang. Oke, saya mau lanjut lagi nih ya. Ini mungkin kita akan lebih yang membahas sampai ke bedah anak ya, bedah anak, bedah epilepsi anak ya. Kan suka yang ditakutinya itu ya. Saya ceritakan ini yang sering saya dengar ya. Kalau misalkan anak itu rata-rata orang tua nggak mau, takut dong, anaknya kan masih kecil, lagi masa pertumbuhan, terus kan kepalanya kecil, masa dioperasi sih, itu yang suka menjadi ketakutan orang tua gitu. Betul ya dok ya, kalau misalkan dokter sudah sampai menunjuk gitu, itu juga pasti Prof sering betul, ya. Iya, tapi padahal sebenarnya sebaik itu bagaimana untuk seperti itu? Jadi kan upaya itu tidak serta-merta oh ini perlu dioperasi, enggak, tapi dari awal bahwa upaya untuk menghentikan kejang, menghentikan epilepsi itu harus dimulai dengan obat. Dan itu sudah dijalani. Jadi mereka yang dinyatakan kebal obat itu sudah betul-betul sebelumnya mencoba atau dicobakan obat, dinaikkan dosisnya masih kejang, dikombinasi obatnya masih kejang, diganti kombinasinya masih tetap serangan. Pilihan bagi orang tua adalah membiarkan serangan itu nanti menyebabkan kerusakan otak yang menetap, atau kalau memang dokter bisa memastikan asal kejangnya, melangkah ke pembedahan. Tujuannya adalah supaya kejang itu berhenti untuk menyelamatkan otaknya. Tujuannya di situ, ya. Kan ada beberapa pasien yang mungkin Audi pernah kontak dengan orang tuanya atau orang tuanya bercerita bahwa dengan berhenti kejang ternyata anak ini otaknya kemudian berkembang, anaknya bisa sekolah dan sebagainya. Tapi syaratnya adalah kejang itu mesti berhenti, ataupun kalau memang masih ada bentuknya harus diubah dari yang bentuknya lama kejangnya seluruh badan menjadi bentuk yang lebih ringan. Gitu. Itu tujuan operasinya di situ. Nah, kalau misalkan nih ya, anak yang sehari kejangnya itu bisa sampai 10 kali, 20 kali, tapi ini setelah operasi ini masih ada kejang walaupun hanya 1 kali, 2 kali, nah itu gimana tuh, Prof? Kan itu sudah mengalami perbaikan 90% berarti. Itu. Ya, kebetulan pas kemarin acara di Solo itu ada seorang ibu yang bercerita anaknya umur 6 tahun itu dia betul-betul perkembangannya baik, normal. Anak ini bisa sekolah, bisa nyanyi, bisa baca Quran semua. Terus kejang yang semula sebulan sekali atau kadang 2 kali itu menjadi sehari 10 kali. Nah, dengan kejadian perubahan itu anak ini betul-betul mengalami kemunduran. Jadi anak ini tidak bisa bicara, ya, hanya bisa berbaring di kasur, berdiri juga susah, selalu mau jatuh akibat kejang yang lebih dari 10 kali per hari. Ya kan? Nah, terus selama hampir setahun seperti itu, kemudian orang tuanya mengambil keputusan berani, karena dari pemeriksaan kita bisa menemukan sumbernya, berani melakukan langkah pembedahan. Dan 1 tahun setelah dioperasi, ya, anak ini sekarang kan orang tua itu cerita anaknya sekarang umur 14 tahun, tetapi perkembangan otaknya itu sekarang hanya bisa mengejar sampai kira-kira usia anak 10 tahun, anak 9 atau 10 tahun. Tapi itu perkembangan itu hanya bisa didapat, perbaikan itu setelah kejang itu berhenti. Ya, tapi semula itu sudah betul-betul mundur, anak ini tidak bisa ngomong, nggak bisa apa-apa saat umur 7-8 tahun itu. Kalau kejangnya nggak berhenti kan dia stuck di situ, mungkin tuh hanya berbaring aja kan, hanya seperti usia 1 tahun, 1 bulan mungkin. Walaupun sekarang itu ada kekurangan, tapi anak ini sudah bisa mengejar usia 14 tahun, tapi perkembangan kemampuan dan otaknya anak usia 9-10 tahun. Minimal udah bisa mandiri ya, Prof, nantinya. Bisa mandiri, bisa ngurus diri sendiri gitu. Itu dengan syarat kejang itu mesti berhenti dulu. Nah, upaya operasi itu adalah bukan membalik telapak tangan, sulapan, tapi itu
sebagai bagian dari menghentikan kejang supaya selanjutnya program melatih bagi anak ini, program belajarnya otak itu kan mesti belajar lagi gitu loh. Iya. Dan bahkan kalau tidak salah yang pasien yang Prof ceritakan itu juga aktivitasnya ini ya seperti menyanyi itu juga. Betul. Ya. Ya, sekarang sudah bisa menyanyi, bahkan ngirim video kan? Iya. Makanya saya mau memastikan pasien betul ya. Ya. Oke. Nah, terus kalau misalkan kelainan bawaan itu kan sering ditanyakan juga ya. Ya. Betul ya. Itu apakah dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kejang tuh? Kelainan bawaan. Iya, kelainan bawaan itu apa sih, Dok? Namanya ya? Iya, kelainan bawaan itu biasanya yang dimaksud itu kelainan yang dibawa sejak lahir. Jadi dia sejak lahir ada kelainan bawaan. Misalkan ensefalopati, ensefalomalacia karena jadi ketidaksempurnaan otak. Ada ketidaksempurnaan otak itu bisa mengakibatkan kejang. Jadi kelainan bawaan itu. Jadi kalau ada seperti itu, kalau kejang itu terus berulang, maka kejang itulah yang merusak berikutnya. Kelainan bawaannya sudah cuma waktu lahir memang nggak sempurna, kurang. Tapi kalau dibiarkan kejang terus, dia akan semakin merusak kejangnya. Otaknya semakin rusak nanti oleh kejangnya itu. Sehingga tetap saja walaupun ada kelainan bawaan, kalau kejangnya bisa dihentikan, epilepsinya dengan segala kekurangannya, anak ini bisa belajar, bisa diajarin gitu loh. Maksudnya itu tidak sempurna. Tapi lebih penting daripada mungkin hanya tiduran aja tentunya. Hanya tiduran aja ya. Oke, Prof mengenai kalau yang bedah ya, saya penasarannya juga. Kan tadi kalau dokter Paksi kan menjelaskan yang banyak sekali ya mengenai pengobatan anak. Lalu juga sampai kalau misalkan sudah dirujuk ke Prof untuk karena udah kebal obat melakukan bedah. Tapi kan kadang kan Prof kan cerita kan kalau yang kejangnya itu kejangnya berkurang, tapi ini masih ada kejang. Nah, kalau yang namanya orang tua kan pasti pengen yang kejangnya sembuh total lepas minum obat Dok, ya Prof. Jadi kadang-kadang cari second opinion lagi nih. Lalu saya juga sempat dengar, tapi maaf kalau saya salah ya, ini istilahnya ya. Katanya tuh namanya VNS itu betul apa tidak ya? Nah, itu apa tuh ya, Prof ya? Betul. Jadi baru-baru ini VNS itu namanya vagal nerve stimulasi. Ya, jadi di bahasa Indonesia kan stimulasi saraf vagal atau saraf vagus. Ya, jadi itu metode yang berkembang paling akhir ini, tetapi itu adalah cara untuk mengatasi atau menolong yang kebal obat yang tidak bisa dilakukan tindakan operasi. Jadi di antara yang kebal obat itu ada anak-anak yang sumber kejangnya dengan pemeriksaan apapun tidak bisa dipastikan. Selalu bersamaan muncul dari berbagai bagian otak misalnya. Atau ada satu tempat tetapi itu terletak persis di pusat yang penting. Misalkan pusat bicara atau pusat motorik buat gerakin tangannya, sehingga kalau dilakukan tindakan bedah bisa berakibat cacat. Nah, maka pilihan terakhirnya adalah melakukan, mungkin ada contohnya, saya bawa kebetulan ya. Jadi ini itu di saraf leher kita itu ada saraf vagal namanya di leher. Jadi alat ini nanti berupa kayak kumparan ini loh. Ini ada kumparan yang biasa kita pakai untuk supaya nggak mudah patah ini kan. Jadi kumparan ini dialiri arus listrik, dipasang mengelilingi saraf vagus itu persis kayak gini di kumparannya. Nah, nanti alatnya itu ada generator listrik dipasang kayak alat pacu jantung gitu kan. Dipasang, terus kenapa ini menjadi pilihan terakhir ya setelah tidak mungkin dioperasi? Karena sampai saat ini hasil dari pemasangan alat ini yang terbaik adalah bisa mengurangi frekuensi serangan 50%. 50%. Tidak itu menghentikan. Bukan menghentikan. Padahal operasi yang kita kembangkan saat ini itu bisa menghentikan pada kira-kira 70% pasien, yang 30%-nya kejangnya berkurang antara 75 sampai 90%. Nah, vagal nerve ini hanya bisa mengurangi paling banyak 50%. Maka itu belum menjadi pilihan.
ya. Dan problem kedua adalah mengenai harga alatnya. Harga alatnya gimana ya, ya Pak? Jadi ternyata alat VNS ini yang baru saja masuk ke Indonesia, sehingga beberapa rumah sakit di Jakarta, di Surabaya itu pasang iklan untuk ngobatin epilepsi gitu katanya. Ini alat yang dipasang, ya satu set itu nilainya sekitar 400 juta rupiah. Jadi boleh sih, tetapi dari hasilnya ini menjadi pilihan yang terakhir kalau memang tidak mungkin dilakukan pembedahan. Itu tadi Audi. Ya, mungkin nanti suatu saat kita butuh sesi khusus juga membahas tentang ini. Ini saya bawa tadi karena saya sudah mikir ini nanti ada iklannya di Surabaya, di Jakarta, pasti Audi bakal nanya ini. Ini tadi saya ambil dari mobil ini. Saya ini dokter Paksi, saya tuh banyak terima WhatsApp ya, nanya-nanya tentang itu ya, saya mana tahu. Iya, makanya saya bilang nanti saya tanya dengan Prof dan Dokter Paksi nanti pas acara live Instagram ini. Jadi itu pilihan alternatif terakhir ya bagi kasus-kasus yang kebal obat. Jadi tidak bisa mengganti obatnya kan. Obat tetap dimulai. Terus kalau ternyata kebal obat dan ternyata tidak bisa dilakukan operasi. Tidak bisa. Jadi operasinya hanya dirangsang saraf vagalnya ini. Itu saraf vagal itu nanti masuk ke otak, dia bisa memengaruhi gelombang listrik yang menyebabkan kejang. Nah, data terakhir tadi, alat ini bisa menurunkan frekuensi serangan paling banyak 50%. Jadi jangan dianggap sebagai ini obat yang cara yang paling manjur gitu, jangan. Iya. Ya belum sebaik operasi hasilnya. Oke, tapi kalau pasien Prof ada yang udah pernah tanya belum? Saya penasaran juga. Ada yang udah pernah tanya belum? Ada yang menanyakan tentang itu. Ya saya sampaikan bahwa kalau alternatif terakhir nanti memang tidak mungkin dioperasi dan tetap kejang itu terus terjadi, atau yang sudah menjalani operasi serangannya masih terus, ya tidak diketemukan sumber yang lain lagi, ya itu salah satu alternatif vagal nerve itu. VNS. Oke, itu juga harus ada sesi khusus ya sepertinya ya. Ini spill dikit ya berarti ya. Tapi saya seneng banget Audi berpikir ke sana menanyakan itu gitu loh. Iya, saya sampai simpan picture-nya. Nanti mungkin setelah kita live Instagram ini saya akan tunjukin ini picture dari pertanyaan yang rekan saya ini ya. Tapi tanpa terasa nih ya, kita bicara ini sudah lama ya, sudah hampir sudah satu jam ya, nggak tahu kalau lebih ya. Dan sebenarnya pertanyaan ini masih banyak dan mungkin untuk yang sesi berikutnya banyak juga yang tanyanya tentang cerebral palsy kayak gitu. Iya, makanya saya bilang ini harus ada sesi khusus kalau ini. Dan seperti janji saya tadi ya, bukan janji saya sih, janji Rumah Sakit Logorejo itu akan ada 2 door prize, yaitu 2 voucher GoPay 50.000. Ada nama saya tidak ya? Ya sayang sekali. Semoga saya berdoa ini semoga ada. Yang pertama kepada yang menang, siap-siap ya, deg-degan gak nih ya? Oke, yang pertama nih yang ada Lingga_Bayu Chandrawira. Selamat ya. Nah, buat yang pemenangnya itu bisa DM aja ya ke Instagram Rumah Sakit Logorejo. Lalu yang kedua, ini lagi di undi dulu ya, semoga saya Claudia kamu. Namun sayang sekali ya, yang menang ini adalah, mohon maaf nih kalau penyebutan namanya salah ya, Eudia Feni. Ya, Eudia Feni. Mohon maaf kalau salah penyebutan namanya ya Mbak ya. Oke, selamat ya. Ya walaupun sayang sekali bukan saya yang menang ya, namun bisa lain kali saya yang menang. Dan untuk yang pemenangnya itu bisa DM aja ke Instagram rs.telogorejo. Bilang saya tadi pemenangnya nih, dan semoga masih stay tune juga ya. Oke, terima kasih banyak kepada Dr. Tun Paksi. Terima kasih banyak kepada Prof Zainal Mutakin ya di tengah-tengah kesibukannya. Nanti kita harus diskusi lagi nih ya untuk yang berikutnya. Dan juga untuk yang sahabat Logorejo, itu kalau misalnya yang tadi ketinggalan, yang mungkin nontonnya di awal atau yang sudah menjelang akhir, itu bisa nonton lagi aja ya di Instagram @rs.telogorejo. Lalu bisa juga nih ya lihat-lihat di konten YouTube-nya SMC Rumah Sakit Logorejo, karena itu banyak sekali ya isinya, bukan yang untuk yang hari ini aja, tapi banyak sekali yang sebelum-sebelumnya, dan bahkan untuk yang mengenai masalah kesehatan lain juga bisa lihat di TikTok RS Logorejo ya. Di situ juga banyak sekali ya edukasi tentang kesehatan selain
epilepsi ya. Dan pokoknya semoga kita bisa berjumpa lagi Iya, untuk dong. tema berikutnya. Dan jangan lupa ya kepada Rumah Sakit Telogorejo di note juga ya untuk pembahasan yang berikutnya. Ada autisme, ada cerebral palsy Cerebral tadi palsy, dengan iya. Pak Tun Baksi. Dan juga yang tadi alat Ya, yang tadi ya. dengan memang. VNS, ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak pada sahabat Telogorejo yang telah setia menyaksikan live Instagram dan juga podcast kita hari ini. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Saya Stefani Claudia pamit undur diri. Sampai jumpa. Oke, Sehat selalu. sampai jumpa. Nah,